Halo, perkenalkan nama lengkap saya Orgenus Widianto NIM 21120058 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 semester 4. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas dua aplikasi AI yang berbeda, yaitu ada Google Translate dan Google Map. Oke, baik. Google Translate sendiri adalah sebuah aplikasi dan situs web yang menyediakan layanan terjemahan bahasa secara online. Kemudian Google Maps sendiri adalah sebuah aplikasi dan situs web yang menyediakan layanan peta online. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan kenapa Google Translate dan Google Map itu merupakan aplikasi AI. Kita mulai dari Google Translate. Kenapa Google Translate termasuk aplikasi AI? Alasannya karena Google Translate sendiri adalah deep learning neural network yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dan aturan dalam bahasa yang berbeda dan memberikan hasil terjemahan yang baik dan akurat. Sedangkan Google Map, kenapa dia disebut aplikasi AI? Karena Google Map sendiri menggunakan teknologi AI untuk beberapa fungsi, seperti yang pertama, pemetaan dan navigasi. Artinya Google Map menggunakan AI untuk menghasilkan dan memperbarui peta secara otomatis dan menghasilkan rute navigasi terbaik untuk pengguna. Oke, yang kedua ada rekomendasi tempat, dan ketiga pengenalan suara. Artinya Google Maps menggunakan teknologi pengenalan suara AI untuk memberikan instruksi tar by tar melalui navigasi suara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di kedua aplikasi ini. Yang pertama, untuk Translate, fitur penerjemahan bahasa. Untuk Google Translate ini ada begitu banyak bahasa yang dapat kita pakai untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Di sini kita bisa menggantikan bahasanya sesuai dengan kemauan kita. Misalkan di sini kita bisa tukar bahasa Indonesia ke Inggris. Kita tulis di sini saya, dan di
bahasa Inggrisnya akan terbaca I. Di sini juga tersedia untuk kita menerjemahkan dalam bentuk gambar. Di sini kita bisa jelajahi file penyimpanan kita dan kita memilih file yang ingin kita terjemahkan. Dan juga ada dokumen. Di sini kita bisa menerjemahkan file dalam bentuk dokumen. Yang berikut ada Google Maps. Oke, di sini kita coba. Oke, Google Maps sendiri fitur-fiturnya ada pencarian lokasi. Pencarian lokasi ini kita mencarinya di sini. Kita dapat mengetikkan lokasi yang ingin kita telusuri. Fitur pencarian ini memungkinkan kita untuk mencari lokasi seperti alamat, tempat atau bisnis di seluruh dunia. Kita ingin mencari alamat dari Stikom. Ini tinggal kita enter atau klik. Sekarang kita akan menunggu. Oke, di sini terlihat alamat dari pencarian kita tadi, itu Stikom. Oke, dan kita juga dapat melihat beberapa informasi berkaitan dengan alamat yang kita cari ini. Jadi contohnya kan kita mencari Stikom Millennium Kupang, ada beberapa ringkasan seperti alamat, jam buka tutupnya, ada websitenya juga, nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan kita dapat melihat yang lainnya juga, seperti gambar dari Stikom Welindo itu sendiri. Kita dapat lihat di sini. Kita bisa melihat beberapa gambar dari Stikom. Di sini juga terlihat dengan beberapa komentar. Oke. Kemudian fitur yang kedua ada penunjuk arah. Oke, kita coba untuk kita telusuri Stikom. Sekarang kita ingin pergi ke Stikom, jadi kita bisa dengan fitur penunjuk arah ini dapat memudahkan kita untuk pergi ke Stikom dengan baik atau tanpa kita bingung dengan yang mengakibatkan kita tersesat di jalan. Kita bisa pergi ke Stikom
dengan mendownloadkan aplikasi pada handphone kita. Kita bisa klik rute ini. Di sini kita untuk titik awalnya kita ada relokasi saja. Sini contohnya sama satu Kupang. Oke, langsung terlihat rute yang dapat kita ambil untuk ke Stikom ini. Ini adalah jalur lain selain jalur ini yang dapat kita pakai. Ada beberapa jalur lain yang dapat kita pakai ke Stikom. Ini fitur penunjuk arah ini sangat membantu kita dalam melakukan bepergian ataupun ingin ke tempat yang belum kita ketahui lokasinya. Kita dapat dipandu oleh fitur ini. Fitur yang berikut ada rekomendasi tempat. Ini kita dapat mencari beberapa tempat yang kita inginkan. Kita bisa ketikkan di bagian tujuan dan kita pilih lokasi awal dan kita akan mendapatkan rutenya. Pencarian dengan suara. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi atau mendapatkan petunjuk arah hanya dengan menggunakan suara. Yang berikut ada fitur bagi lokasi. Fitur bagi lokasi ini memungkinkan pengguna untuk membagikan lokasi mereka kepada teman ataupun sahabat dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat melacak pergerakan dan mengetahui keberadaan si pengguna. Oke, untuk fitur-fiturnya cukup sekian. Masih ada banyak fitur lain lagi yang dapat kita pelajari dari setiap aplikasi ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya, meskipun kedua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi keduanya memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengguna yang ingin menemukan informasi dan navigasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.